Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas esai saya yang berjudul Penerapan Teori Bilangan dalam Sistem Kriptografi Modern, yang membahas peran fundamental matematika dalam pembentukan sistem keamanan digital di era modern. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan data, kriptografi berkembang dari metode penyajian sederhana menjadi sistem yang berbasis teori bilangan seperti bilangan prima besar, aritmatika modular, fungsi Thiotin Euler, akar primitif, dan permasalahan komputasi kompleks. Esai ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Fahri Arikafi, sebagai kajian mendalam terhadap materi bab 10 Burton yang mengulas teori bilangan sebagai fondasi utama kriptografi. Oke, selanjutnya. Nah, pendahuluan kriptografi modern. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan semakin besar kebutuhan terhadap keamanan data dalam berbagai aspek kehidupan modern seperti transaksi keuangan, komunikasi pribadi, dan penyimpanan data. Kriptografi modern dibangun di atas konsep-konsep matematika, terutama teori bilangan, yang memberikan kerangka kerja kuat untuk menciptakan mekanisme enkripsi yang sulit dipatahkan. Dalam presentasi ini akan dibahas 3 bagian besar, yaitu perkembangan kriptografi dari sandi Caesar menuju RSA, sistem knapsack yang memanfaatkan masalah NP komplit, serta konsep akar primitif yang menjadi dasar dalam algoritma pertukaran kunci seperti Diffie-Hellman. Nah, selanjutnya kita masuk ke 10.1, yaitu dari sandi Caesar ke kriptografi kunci publik. Nah, perkembangan kriptografi pada masa awal menggunakan teknik sederhana sebagai pergantian huruf, pengembalikan alfabet, atau penggunaan perangkat mekanis. Teknik seperti Caesar-Kipcher memperkenalkan konsep aritmatika modular yang menjadi dasar kriptografi modern. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan keamanan, metode klasik ini tidak lagi memadai karena dapat dengan mudah dipecah melalui analisis frekuensi atau pencarian brute force. Perkembangan signifikan kemudian terjadi dengan munculnya kriptografi kunci publik pada tahun 1976 oleh Diffie dan Hellman, yang memungkinkan dua pihak bertukar kunci aman tanpa harus bertemu langsung. 2 tahun kemudian lahirlah RSA, yang menjadi salah satu algoritma paling penting dalam sejarah kriptografi modern. Nah, selanjutnya sandi Caesar. Contoh penggunaan sandi Caesar ini dengan pergeseran 3 langkah. Pada teknik ini, setiap huruf digeser maju 3 posisi dalam alfabet, sehingga yang A akan menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. Operasi ini dirumuskan dengan C sama dengan P plus K modular 26. Sementara untuk mengembalikan pesan digunakan rumus P sama dengan C dikurangin K modular 26. Walaupun sandi ini menjadi dasar pengenalan aritmatika modular dalam kriptografi, jumlah kemungkinan kunci yang sangat sedikit membuatnya mudah dipecahkan. Dengan demikian, sandi Caesar menjadi pijakan awal yang membuka jalan menuju sistem kriptografi berbasis matematika yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya itu ada contoh RSA. Contoh RSA sederhana untuk menunjukkan bagaimana teori bilangan membentuk enkripsi kunci publik bilangan prima P sama dengan 11 dan Q sama dengan 13 dikalikan sehingga akan menghasilkan N sama dengan 143. Nilai Pn dihitung sebagai N dikurangi 1, 13 kurangi 1 sama dengan 120, dipilih E sama dengan 7 sebagai eksponen publik yang relatif prima terhadap 120. Dan nilai D sama dengan 103 ditemukan sebagai inverse modular dari E. Dengan demikian, pasangan kunci publik adalah 7,143 dan pasangan kunci privat adalah 103,143. Pada contoh tersebut, pesan P sama dengan 9 dienkripsi dengan menghitung 9 pangkat 7 modular 143, sehingga diperoleh ciphertext 48. Ketika ciphertext
tersebut dideskripsi dengan menghitung 48 pangkat 103 modular 143, hasilnya kembali menjadi 9. Hal ini menunjukkan bagaimana RSA bekerja berdasarkan aritmatika modular dan sifat sulitnya memfaktorkan bilangan besar. Nah, selanjutnya itu perbandingan antara sandi klasik dan sistem modern seperti RSA menunjukkan betapa besar peran teori bilangan dalam memperkuat keamanan data. Sandi klasik bergantung pada kerahasiaan metode, tetapi sistem modern bergantung pada kekuatan permasalahan matematika yang tidak memiliki solusi cepat. RSA misalnya memanfaatkan kesulitan memfaktorkan bilangan besar menjadi faktor primanya. Dengan bertambahnya ukuran bilangan, tingkat keamanan meningkat secara signifikan. Bagian ini menegaskan bahwa teori bilangan telah mengubah kriptografi dari sekedar permainan substitusi menjadi sistem ilmiah yang sangat aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem kriptografi knapsack. Nah, 10.2 ini membahas sistem knapsack yang dikembangkan berdasarkan permasalahan subset sum. Masalah subset sum secara umum tergolong NP komplit, yang berarti sulit diselesaikan dalam waktu efisien tanpa informasi tambahan. Merkley-Hillman memanfaatkan deret supersynthesing untuk kunci privat sehingga deskripsi menjadi mudah bagi pemilik kunci. Kemudian, deret tersebut diacak menggunakan modulus dan pengganda untuk membentuk kunci publik, sehingga penyerang melihatnya sebagai knapsack acak yang sangat sulit dipecahkan. Sistem ini menunjukkan bagaimana masalah komputasi kompleks dalam dimanfaatkan sebagai dasar keamanan enkripsi. Nah, contoh deret supersynthesing W sama dengan 2371430 yang jumlah elemen-elemennya adalah 56. Karena itu dipilih modulus M sama dengan 61 yang lebih besar dari jumlah tersebut, serta pengganda R sama dengan 17 yang relatif prima dengan M. Kunci publik diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen W dengan R modulo M, sehingga menghasilkan deret baru seperti 34, 51, dan 57. Jika pesan biner yang akan dienkripsi adalah 10110, maka ciphertextnya yang dihasilkan adalah 5. Pemilik kunci privat kemudian dapat mengembalikan ciphertext ini ke bentuk asli dengan menggunakan inverse modular dari R dan memanfaatkan sifat supersynthesing dari deret W. Selanjutnya itu cara kerja knapsack. Nah, sistem knapsack bekerja dengan menjumlahkan elemen kunci publik yang bersesuaian dengan bit pesan. Ketika bit bernilai 1, elemen tersebut dimasukkan, dan ketika bernilai 0, elemen tersebut dilewati. Pemilik kunci privat dapat menguraikan ciphertext karena deret supersynthesing memungkinkan pecahan kombinasi angka dilakukan secara mudah dan berurutan. Sebaliknya, pihak yang tidak mengetahui deret asli akan melihat knapsack acak yang tidak memiliki pola dan membutuhkan pencarian kombinasi kompleks. Hal inilah membuat sistem knapsack menjadi salah satu metode awal yang memanfaatkan masalah komputasi sulit sebagai dasar keamanan. Nah, selanjutnya itu meskipun sistem knapsack klasik akhirnya berhasil diretas dengan teknik Letty reduction, ia tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah kriptografi. Konsep memanfaatkan masalah NP komplit menghasilkan banyak penelitian terbaru, terutama dalam pengembangan kriptografi post-kuantum, yang mencoba menghadapi ancaman komputer kuantum. Dengan demikian, knapsack tetap memiliki nilai akademis yang sangat tinggi sebagai bukti bahwa teori kompleksitas dapat memberikan perlindungan kuat dalam dunia kriptografi. Selanjutnya 10.3 akar primitif pada kriptografi. 10.3 ini membahas konsep akar primitif
yang merupakan elemen kunci dalam pembentukan fungsi satu arah pada kriptografi modern. Akar primitif modulo P adalah suatu bilangan G yang dapat menghasilkan seluruh residu dari 1 sampai P-1 ketika dipangkatkan. Konsep ini sangat penting karena menjadi dasar dari discrete logarithm problem atau DLP, yaitu mencari nilai eksponen dalam ekspresi G pangkat A mod P. Hingga kini belum ditemukan algoritma cepat untuk menyelesaikan DLP dalam grup bilangan bulat modulo prima yang besar. Di sini ada contohnya, contoh akar primitif. Nah, untuk P sama dengan 7, kita hitung pangkat-pangkat 3. 3 pangkat 1 kongruen 3 modulo 7, 3 pangkat 2 kongruen 2 modulo 7, 3 pangkat 3 kongruen 6 modulo 7, 3 pangkat 4 kongruen 4 modulo 7, 3 pangkat 5 kongruen 5 modulo 7, 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Nah, residunya 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua muncul, sehingga 3 akar primitif dari modulo 7. Sementara G sama dengan 2, 2 pangkat 1 kongruen 2, 2 pangkat 2 kongruen 4, 2 pangkat 3 kongruen 1 modulo 7. Pangkat 3 sudah menghasilkan 1, artinya ORD 7, 2 sama dengan 3 tidak sama dengan 6, sehingga 2 bukan akar primitif modulo 7. Nah, selanjutnya dulu ada Diffie-Hellman. Contoh pertukaran kunci Diffie-Hellman dengan P sama dengan 23 dan G sama dengan 5. Alice memilih nilai privat A sama dengan 6 dan menghitung A sama dengan 5 pangkat 6 mod 23 sama dengan 8. Bob memilih nilai privat B sama dengan 15 dan menghitung B sama dengan 5 pangkat 15 modulo 23 sama dengan 19. Setelah bertukar nilai A dan B, masing-masing menghitung kunci rahasia bersama. Alice memperoleh 19 pangkat 6 modulo 23 sama dengan 2, sedangkan Bob menghitung 8 pangkat 15 modulo 23 sama dengan 2. Keduanya menghasilkan kunci yang sama tanpa pernah mengungkapkan kunci privat mereka, sehingga komunikasi tetap aman meskipun seluruh proses dilakukan melalui jaringan terbuka. Nah, selanjutnya akar primitif dan sulitnya menyelesaikan DLP menjadi dasar keamanan banyak algoritma kriptografi modern seperti Diffie-Hellman, L-Gamal, dan DSA. Dan bahkan algoritma berbasis kurva eliptik ECC. Kekuatan pertukaran kunci ini terletak pada kesulitan menembak eksponen dari ekspresi G pangkat A mod P tanpa informasi tambahan. Hingga saat ini, tidak ada algoritma efisien yang mampu memecahkan DLP untuk parameter besar. Sehingga konsep yang dijelaskan pada 10.3 ini tetap sangat relevan dalam pengamatan komunikasi digital. Nah, selanjutnya kita masuk kesimpulan. Pembahasan pada bab 10 memperlihatkan bahwa teori bilangan memiliki peran yang luar biasa besar dalam perkembangan kriptografi modern. Evolusi dari sandi sederhana seperti Caesar hingga sistem kunci public RSA menggambarkan perubahan paradigma kriptografi dari teknik linguistik menuju pendekatan matematika yang sangat kuat. Sistem knapsack menunjukkan bagaimana masalah NP komplit dapat diterapkan sebagai dasar keamanan, serta akar primitif menjadi fondasi bagi algoritma pertukaran kunci yang digunakan luas di era internet. Dengan demikian, teori bilangan tidak hanya menjadi cabang matematika murni, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan informasi di dunia digital yang semakin kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.